Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdaus. Hamdan wa syukran lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa atas nama segenap STP Jasa Terakhir Step, kami mengucapkan selamat datang kepada segenap pengurus pada subuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak dan Ibu dan hadirin, mari sama-sama kita ikuti uraian yang akan disampaikan oleh guru kita pada Habib Abdul Rahman bin Ahmad Segar. Kami silakan. Sallu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah dan mempelajari sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita membaca satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang alhamdulillah pada saat ini kita masih di bab tauqir al-ulama, yaitu memuliakan ulama, ahlul fadl dan orang-orang yang mempunyai kemuliaan dan juga orang-orang yang sudah berusia lanjut. Dan saat ini kita sudah masuk di hadis ke 358, yaitu kalau tidak salah terakhir ini, bab terakhir di bab memuliakan orang tua, ulama dan juga orang yang memiliki kemuliaan. Hadis ini yang terakhir di bab tentang memuliakan orang tua, itu diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dikatakan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinni. Rawahu al-Imam Tirmidzi. Dikatakan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, ma akrama, tidak memuliakan, syabun seorang pemuda, syaikhan orang tua, di sini kecuali karena usianya. Jadi tidak ada seorang pemuda yang memuliakan orang tua, dia memuliakannya tidak lain dan tidak bukan karena umurnya, illa kecuali qayyadallahu lahu, kecuali Allah memastikan baginya man yukrimuhu, siapa yang akan memuliakannya inda sinnihi, di masa tuanya.
Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kata Nabi, siapa yang memuliakan seseorang nanti bakal Allah siapin orang yang memuliakan dia. Dikatakan dari Anas bin Malik. Tentunya Anas bin Malik sudah nggak perlu kita ceritakan lagi, sering sekali kita menceritakan tentang beliau, yaitu Anas bin Malik yang sempat menjadi pembantunya Rasulullah SAW selama 10 tahun. Seperti yang dikatakan Khadimtun Nabi ya Ashrasinin, aku sempat membantu Rasul selama 10 tahun, dan beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah. Banyak sekali hadisnya, diantaranya hadis yang kita baca di pagi hari ini. Ma'akrama syabun, tidak ada seseorang pemuda yang memuliakan. Syab di sini pemuda. Kata para ulama, kalau kita bahas dalam bahasa Arab itu sama seperti kita mungkin, tapi memang lebih detail. Kalau kita kan anak bayi, habis anak bayi tingkatannya apa? Balita. Setelah bayi, balita. Setelah balita, anak-anak. Terus ABG, remaja, dewasa, bapak-bapak, kakek-kakek. Sama dalam bahasa juga gitu. Ada apa? Sobi. Itu ada sobi, ada gulam, nanti ada walad, nanti sampai kepada syab, ada rojul atau kuhul, kemudian ada syekh, yaitu syekhukha, yaitu ada usia tua. Nah, syab ini kira-kira berapa umurnya? Rata-rata syab itu dikatakan sekitar 30-an, itu namanya syab. Tapi bukan berarti harus sampai 30, intinya masih muda, makanya syab. Makanya nanti di dalam surga orang-orang yang ahli surga masuk menjadi syab semuanya, menjadi muda semuanya. Karena disebut syab atau syabah, pemuda-pemudi. Ya, umurnya 30-an, seperti umurnya Nabi Isa, itu 35 tahun. Artinya umur syab itu umur yang muda. Nanti kalau sudah di atas 40, mulai masuk namanya buhula atau rojula, dewasa, sudah laki, bapak-bapak itu masuk. Nah, kalau sudah di atas 60 sudah mulai syekh. Kita sudah dihitungnya apa? Syekh. Ya, itu sudah mulai lanjut. Syekh itu orang tua ya, bukan mesti alim. Syekh itu bisa tidak usah alim, syekh. Orang tua ini budu, orang tua ini rakyat jelata, nggak ada jabatan sama sekali, tapi dia tua, maka dia muliakan. Berarti di sini kita ada diperintahkan oleh Rasulullah memuliakan hanya karena umur. Boleh jadi yang kita muliakan orang tua tidak mengerti sama sekali dalam urusan agama, tapi dia muslim. Kemudian kita juga bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi orang tua. Tetap dikatakan tidak ada seseorang yang memuliakan hanya karena umurnya saja. Tentunya kalau lebih dari itu, lebih lagi. Dia tua, dia alim, maka tentunya akan lebih layak untuk itu. Tua aja udah harus apa? Dimuliakan, dihormatin. Apalagi dia orang tua, dia soleh, dia alim, dia juga pejabat, ngurusin orang banyak, untuk kebaikan orang banyak, itu juga berpengaruh. Atau dia punya harta banyak, ngurusin orang lain, banyak manfaat untuk kemaslahatan umat. Lebih lagi, nilai-nilai itu akan lebih untuk kita. Seandainya tidak punya apa-apa kecuali hanya umurnya saja, karena umur kan itu nggak pakai apa usaha ya. Atau kan saya biar apa sehat terus menjaga umur tua, bagaimana? Itu pemberian dari Allah. Tapi walaupun pemberian itu dari Allah mutlak, tapi tetap kita diperintahkan untuk apa? Menghormati mereka karena umurnya. Kata dia, hari ini Allah tidak memberikan rezeki kepada aku. Sudah ikhtiar dari pagi sampai menjelang maghrib ini, tidak ada rezeki yang aku peroleh. Ibrahim bin Adam kaget, Allah tak memberikan rezeki kepada dia. Lalu Ibrahim bin Adam bertanya kepada dia, seandainya di waktu tadi pagi subuh, yang waktu kamu bangun itu, yang tadinya malamnya kamu bisa bicara, tiba-tiba pagi tidak bisa bicara. Tapi pagi itu gua dikasih duit 1 miliar, mau apa? Artinya bangun bisu, tapi dikasih uang 1 miliar. Kata orang itu, nah, jadi kalimat 1 miliar tuh kita sendiri ngarang. Maksudnya zaman dulu nggak ada 1 miliar.
1 miliar mau nggak? Baik, kalau begitu bagaimana waktu kamu bangun pagi dikasih 1 miliar lagi, tapi kaki tanganmu lumpuh, yang tadinya kamu bisa bergerak bebas, tiba-tiba bangun nggak bisa bergerak dari tempat tidur. Orang itu bilang, bagaimana kalau dikasih 1 miliar lagi, tapi matamu buta, kok nggak bisa lihat lagi, padahal yang tadinya buta. Nggak mau lagi, sampai disebutin jadi budak apa? Tuli, nggak mau juga. Terakhir, mau nggak kamu dikasih 1 triliun, tapi nggak bangun lagi, mati. Nggak mau juga. Berarti satu kau bangun di waktu pagi, bisa mendengar lagi, bisa bicara lagi, bisa bergerak lagi, bisa, itu nikmat triliunan yang kau terima. Tapi kadang-kadang kita hitung nikmat itu adalah apa? Uang, subhanallah. Padahal kata Imam Fakhrul Razi, nikmat dihindarkan dari penyakit, dihindarkan dari bala, lebih mulia, lebih berharga daripada makan dan minum serta apa, dan serta jabatan. Itu nomor sekian. Nikmat itu ada 2. Dan bagaimana muliain Allah? Orang itu dimuliakan oleh Allah dengan ditambahin nikmat, yaitu berupa umur. Berarti kita juga harus memuliakan orang itu. Kalau tidak dimuliakan oleh Allah, sudah nggak lagi, habis dia. Ternyata dikasih panjang umur, berarti orang ini dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang dikasih nikmat lebih dari kita. Kita mudahkan dia tuaan, berarti kita harus menghormati karena Allah telah memuliakan dia. Itu luar biasa. Jadi jangan hanya ilmu. Kadang-kadang kita kan orang tua nggak dihormati, tua doang sah, bisa baca, belum bisa baca jadi urusan. Tua doang sah, tapi amalnya enggak. Kamu lihat umurnya, itu adalah sebuah apa? Kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Orang yang melakukan ini karena Allah, tentunya dilakukan itu karena Allah, maka qayyadallahu lahu, maka Allah membalasnya. Karena dia melakukannya karena Allah, maka Allah yang membalasnya. Tapi kalau dia lakukan itu bukan karena Allah, karena apa ya? Mungkin dia ini punya apa? Anak kali yang cakep, atau dia mungkin punya ilmu yang bisa dia, itu lain. Itu tidak karena Allah, tapi dia lakukan itu karena Allah. Maka Allah juga yang menyiapkan orang nanti di masa tuanya si pemuda ini yang bisa memuliakan dia. Allah yang nyiapin, subhanallah. Karena kita lakukan karena Allah, maka Allah yang akan menyiapkan. Ini hadis merupakan hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam At-Tabrani serta Al-Imam Ibnu Busran di dalam kitabnya Al-Amali. Dan sanad hadis ini diriwayatkan dari Yazid ibn Bayan, dari Abu Rihal, dari Anas ibn. Ini riwayat dari Yazid ibn Bayan. Yazid ibn Bayan mendengar dari Abu Rihal, Abu Rihal mendengar dari Anas bin Malik, Anas bin Malik mendengar dari Rasulullah. Hadis ada cacatnya, 2 cacatnya. Yang pertama, Al-Ula Abu Rihal, yaitu ini namanya Abu Rihal. Siapa ini Abu Rihal? Khalid ibn Muhammad. Wahwa munkarul hadis. Dia suka meriwayatkan hadis kurang bagus. Munkarul hadis ini, kalau para ulama mengatakan meriwayatkan hadis yang nggak ada di riwayat lain, tapi hadisnya lemah, makanya disebut munkarul hadis. Qala Abu Zur'ah kama fi Du'afa. Abu Zur'ah mengatakan di dalam kitabnya Al-Du'afa itu kitab yang menyebutkan rawi-rawi yang lemah. Jadi isinya nama orang doang, tapi nama orang yang kurang kuat, yaitu Du'afa. Wal Bukhari kama fi Du'afa as-Shaghir. Imam Bukhari juga punya kitab Du'afa as-Shaghir. Beliau mengatakan munkarul hadis. Hadisnya munkar. Munkar itu meriwayatkan yang tidak diriwayatkan oleh orang lain sementara dia lemah, itu namanya munkar. Tapi kalau meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan orang lain tapi dia sahih, itu namanya syadz. Ini bukan syadz tapi ini munkar. Ada rawi-rawi yang dianggap kurang bagus dalam meriwayatkan hadis. Yukhti'u katsiran, dia ini suka banyak salah. Tapi jangan dibayangin kayak kita salah mulu, itu melangin. Ini yukhti'u, yaitu yukhti' maksudnya banyak salah, ya tingkatan dia salahnya. Salahnya itu kalau sama kita mah, kalau kita perawi hadis mah palsu. Kalau kita diberikan hadis bukan dhaif lagi ya, Bang.
maudhu namanya, palsu semua gitu. Ini yukhti, yaitu kadang-kadang suka salah. Yurwa an Anas ma laisa min hadithi, kadang-kadang beliau meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik padahal bukan hadis Anas bin Malik. Nah ini kadang-kadang makanya dia kan di sini meriwayatkan dari an Abi Rihal an Anas, dari Anas. Kemudian Atsaniya Yazid bin Bayan dhaif jiddan. Nah, ini riwayatnya lemah banget. Siapa Yazid ini yang ini? Yazid bin Bayan. Dha'afahu al-Bukhari faqala fihi nadhar. Imam Bukhari mengatakan perlu diteliti ulang kalau meriwayatkan hadis ini Abu Bayan, Yazid bin Bayan fihi nadhar. Itu Imam Bukhari itu kalau menilai orang tuh termasuk orang yang sopan enggak? Ngomong itu nggak pernah, doi ini enggak fihi nadhar, ya perlu diteliti ulang dah, perlu ditelaah kembali gitu kalimat-kalimat yang sopan. Itu Imam Bukhari kalau ngomong. Minad du'afa al-kabir al-Ukaili wa du'afa wa Daruqutni kama fi du'afa al-Matrukin. Wa qala Ibnu Hibban kana mimman yanfaridu bil manakir. Kata Ibnu Hibban, ini Yazid bin Bayan kalau meriwayatkan hadis dia suka meriwayatkan sendiri riwayat-riwayat yang munkar, makanya disebut munkarul hadis. Allati idza sami'a minal hadis sana'atahu la yashukku annahu ma'mulah aw maghlubah. Itu kadang-kadang hadis suka kebalik-balik hadis ini. La yazul intijaj bi halin. Dalam keadaan tertentu tidak boleh berpegang dengan riwayat Yazid bin Bayan. Dalam keadaan tertentu, tidak setiap keadaan. Wa qala Tahabi fil Muqtadi fi sir bil Kuna Wahid, beliau ini Wahid suka salah. Wahid itu suka diragukan lah, suka masih kalau riwayat hadis kalau rawi bilang Wahid itu kurang bagus. Wal hadits dha'afahu al-Hafidz as-Sakhawi fi al-Maghazi al-Hasanah, dan Imam as-Sakhawi menganggap hadis ini dhaif. Sementara Imam Tirmidzi dia bilang hasan li ghairihi, yaitu hasan li ghairihi berarti sebenarnya kalau dari segi sanad dhaif, tapi kalau dari segi sanad-sanad yang lain artinya maknanya sahih. Jadi dari sanad hadis ini masih terjadi perbedaan di antara para ulama, tapi dari segi arti sahih. Dari segi arti sahih. Dari hadis ini dikeluarkanlah hikmah yang sangat banyak. Di antaranya perintah untuk memuliakan orang ketika sudah berusia lanjut. Yang kedua, perintah untuk selalu melihat sisi kebaikan dari orang lain. Jadi saat kita melihat orang sisi baiknya, memang dia ini tidak berilmu, ilmuwan saya, memang dia tidak berharta, hartaan saya, memang dia tidak menjadi pejabat, tinggian saya jabatannya, tapi umurnya lebih tua. Nah itu sisi sisi baiknya, maka saya hormati karena umurnya. Saya lihat ini anak umurnya di bawah saya lebih tua, saya lebih tinggi jabatannya, saya lebih kaya, saya lebih dihormati orang, tapi dia ini orangnya lebih berbakti sama orang tuanya daripada saya, maka saya hormati karena baktinya. Usahakan melihat orang itu sisi baik, jangan pernah suka nyari sisi sisi buruk. Bahkan saat bagaimana dengan ahli maksiat? Ahli maksiat memang dia maksiat terus, kita tidak, tapi bagaimana cara memuliakan? Dalam artian bukan mendukung ya, beda ya menghormati dengan mendukung. Mengikuti mendukung itu kita menghormati orang non Islam, yang Kristen, Hindu, Buddha kita hormati, tapi bukan berarti mendukung agama mereka. Kalau mendukung berarti antum ikut dakwah. Ini tidak, beda antara mendukung dan menghormati. Karena kita tidak boleh memaksa la ikraha fid din, tapi tetap kita katakan dia salah. Inna dina indallahi al-Islam, tapi untuk menghina dan tidak boleh. Kita hanya menghormati tapi tidak mendukungnya. Bahkan melihat non muslim tetap kamu jangan hinakan dia, hormati, tapi tentunya jangan didukung dan diikuti. Kenapa? Karena sisi lainnya kita tidak tahu akhir hayat kita. Orang ini juga tidak tahu berapa banyak orang non muslim tiba-tiba di akhir hayatnya menjadi muslim, yang tadinya kafir masuk Islam. Oh, kalau bapak begitu tanya sama Ustaz Desa, bagaimana yang non muslim begitu banyak yang masuk? Tapi juga kita nggak tahu
Siapa yang menjamin orang yang muslim akhirnya mati muslim juga? Tidak sedikit orang muslim berakhir dengan apa? Murtad. Karena jabatan, karena harta, karena wanita berubah. Kita nggak tahu akhir hayat kita. Maka hati-hati, jangan menghinakan mereka. Yang ada melihat mereka, doakan biar dapat hidayah, doa diri biar husnul khatimah. Kita tidak tahu. Maka tidak ada sisi yang tidak baik dari orang yang kita lihat. Tapi sisi-sisi baik yang kita lihat itu dari hati yang baik. Kalau hati kita buruk, pasti nyari orang keburukan. Melihat orang pengajian, ya paling pengen cari kesuruh. Sisi buruk selalu yang dicari. Emang sih dia ngaji-ngaji tapi tidur. Kenapa gak dilihat ngajinya? Berapa lama dia tidur, berapa lama dia ngaji? Kalau dia pengen tidur, cukup di rumah. Berarti dengan semangat hadir ke sini. Karena memang kerjaan semalam banyak, capek, apalagi materinya nggak nyambung. Kadang-kadang dia apa? Ngantuk, tetap dia nggak salah, dia ngaji. Sisi baik. Kalau orang yang punya hati baik selalu melihat orang. Tapi kalau sisi hatinya buruk, melihat orang buruk semua nggak ada baik. Maka kata para ulama, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, siapa orang yang suka mencari kesalahan orang, dia sudah salah sebelum dapat kesalahan orang lain. Syekh Abu Bakar bin Salim di salah satu daripada Ba'alawi, dia mengatakan apa? Wallahi, seandainya aku disuruh pilih antara punya ilmu yang banyak atau punya hati yang bersih, wallahi saya pilih punya hati yang bersih daripada punya ilmu yang banyak tapi hatinya tidak bersih. Kenapa? Karena ilmu itu adalah sarana pembersih hati. Jadi ketika punya ilmu nggak bisa bersihin hati, berarti ilmu ini nanti menjadi beban nanti di hari ya. Kan di dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Akan dicelak pertama. Ilmunya banyak tapi nggak bisa bersihin hati. Ini berbahaya. Maka kita belajar ini untuk bersihin hati. Jadi kalau kita belajar di satu tempat, hati kok tambah benci, tambah dengki, tambah hasut, tambah riak, berarti majelis itu nggak bagus tuh, bikin kotorin hati. Maka seandainya kita disuruh pilih ilmu yang banyak atau hati bersih, pilihlah hati yang bersih. Karena nanti di hari kiamat yang diterima di hadapan Allah adalah man atallaha biqalbin salim. Insyaallah semuanya hati kita dibersihkan oleh Allah. Yang ketiga, yang terakhir, hadis ini menjadi kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Maaf, ini bukan ilmi, min jinsil amal. Ini salah. Ain mim lam. Ini ilmi, min jinsil amal. Al-jaza'u, balasan itu min jinsi, dari jenis amal. Ini bukan ilmu, amal. Saat itu tulis di belakang, nanti kalau orang tukang motong hancur. Kan sekarang kalau kita ngomong sedikit salah, waduh, 1 jam ngomong 2 menit salah, yang 2 menit yang viral. Itu orang saya kemarin juga ada ngomong, kan suka di video begini, tiba-tiba yang protes itu ngomongan saya yang salah. Salahnya begini, disunahkan kita oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Al-Imam Al-Ghazali menganjurkan sebelum kita sholat hendaklah membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, supaya tidak was-was. Saya salah nyebut. Dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali sebelum kita sholat baca surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbin nas salah. Al-Ikhlas mesti 10. Saya sejam mampir ceramah yang itu yang dikenai kalimat Al-Ikhlas, surat An-Nas. Padahal surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Saya nyebutnya salah. Bacanya, ucapkanlah, bacalah surat Al-Ikhlas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ustaz dulu tidak ngerti gua lo bab itu. Aku baru selesai ini. Nulis al-jaza' min jinsil amal, ini saya baru tulis. Jadi ya maklum dah. Habis subuh antara apa? Baina itu. Antara ya begitu dah. Menulis ini ngebut, jadi al-jaza'u min jinsil amal. Berdasarkan surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal, tidak ada balasan baik kecuali kebaikan. Kalau kau memuliakan orang tua itu, nanti kau dimuliakan saat usia tua. Itu namanya al-jaza' min jinsil amal. Itu al-jaza' min jinsil amal. Itu
Kalau kau menyakiti, merendahkan orang tua itu, nanti Allah akan bikin masa tuamu direndahkan sama orang. Nah, itu namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan dia. Siapa yang suka nyari kekurangan nih, saya lihat siapa yang saya mau cari, saya mau jelekin dia, saya ungkap. Nanti Allah akan angkat kekurangan kita. Tapi bukan Allah yang suka nongol dari langit, enggak. Tiba-tiba ada orang yang apa? Nyari. Kan begitu sekarang kita. Coba deh. Antum di media sosial jelekin pulang, tiba-tiba nama antum nongol dah. Dicariin orang juga. Jejak apa? Dicari. Nih dia begini, nih dia nongol semuanya. Karena kamu dulu jelekin orang, nah sekarang dijelekin juga orang. Itu sudah menjadi apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Wa man darra musliman darallahu bih. Ya, siapa yang suka bikin mudarat, bikin susah, bikin apa? Umat Islam, Allah bikin susah nanti dia. Al-jaza' min jinsil amal. Wa man makara bi muslimin makarallahu bih. Siapa yang suka bikin makar kepada seorang muslim, maka Allah bikin makar untuk dia. Itu akan dibalas. Al-jaza' min jinsil amal. Wa man syaka syaqallahu alaihi. Ini juga ini titik ya. Ini maaf, ini man syaqallahu man syaka syaqallahu alaihi. Itu pakai apa? Alaihi itu maksudnya. Cuma kalau bahasa Arab di titik itu akan nongol Z itu, karena kalau nyambung jadi Z, itu bahasa Arab. Siapa yang suka kasih kemudahan, suka bantu kepada orang muslim, dia akan dikasih kemudahan urusannya dunia wal akhirah. Allah akan kirim orang yang membantu dia dalam urusan dunia wal akhirah. Man nafasa an mu'minin kurbah min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang mengangkat kesusahan seorang mukmin, Allah akan angkat kesulitannya, kesusahannya dunia dan akhirat. Subhanallah, siapa yang mengangkat satu kesulitan orang mukmin di dunia, Allah angkat kesulitan-kesulitannya nanti di yaumil qiyamah. Karena kita dapat banyak kesulitan di yaumil qiyamah, akan diangkat oleh Allah kalau kita suka mengangkat kesulitan orang mukmin. Nah, ini tentunya merupakan apa? Pembahasan para ulama berkaitan dengan al-jaza min jinsil amal. Nah, ini supaya maaf ya. Dan ini wa man syaka syaqallahu alaihi. Ini kalau saya titik kerapetan dikit titiknya alih, langsung alih. Rubah langsung gitu. Ya kalau apa bahasa Arab. Ini tadi kan min jinsil ilm. Min jinsil amali, itu min jinsil amal. Cuman karena nggak bisa kelihatan itu tulisannya. Nah, ini apa? Karena tulisan kita, laptop kita ini tidak ada keypad bahasa Arab, tidak keypad bahasa Arab, tapi karena memang keseringan dia saya hafal aja. Cuman suka nyelip yang namanya apa? Atau kalau suruh ngetik bahasa Arab begini setengah mati gitu apa? Biasanya bahasa Arab itu pakai tulisin apa? Huruf. Ini tidak ada huruf. Jadi saya karena hafal saja. Jadi saya bisa, tapi di dalam tulisan kadang-kadang suka apa? Nyelip. Nah, artinya gambaran untuk kita, kalau kita melihat ada ustaz yang kepleset dalam bicara, jangan yang keplesetnya disebar. Nah, ini kepleset yang sebar itu yang tadi model apa? Model orang-orang yang suka apa? Hati yang kurang bersih. Kalau hati yang bersih, kesalahannya ditutup, yang benernya apa? Disebar, digunakan, jangan terbalik. Nah, itulah mungkin yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Dan insya Allah untuk pekan depan Ibu, iya, karena memang sudah berangkat, dan untuk pas tanggal selesainya insya Allah bagi yang berminat kita sudah siap ini dari apa yang kita kaji kemarin Birrul Walidain. Saya sudah bukukan buku Aku Mencium Surga. Ini insya Allah pertemuan yang akan datang akan sudah terbit. Mungkin kalau ada yang berminat kita sudah insya Allah bisa. Ini terdiri dari 306 halaman dari penjelasan safari suku waktu bab Birrul Walidain. Itu sudah tercantum semuanya dengan apa? Insya Allah lengkap dari apa yang pernah kita bahas tentang Birrul Walidain di safari suku, semua sudah. Saya punya ide gara-gara memang banyak materi itu beberapa pertemuan. Saya nih kalau nggak dia apa dibukukan, dan akhirnya jadi cuma 306 halaman. Jadi kalau yang berminat ya insya Allah pertemuan akan datang keluar ini. Insya Allah ini apa?
Insyaallah di Nurul Ikhlas ya. Insyaallah bisa. Dan di sini semua dalil yang berkaitan al-jaza min jinsil amal juga ada. Karena al-jaza min jinsil amal kebanyakan kalau di kitab ulama digunakan berkaitan dengan orang tua. Siapa yang bakti sama orang tua, nanti kalau dia tua anaknya akan berbakti. Al-jaza min jinsil amal. Dan di sini juga saya ceritakan bagaimana ada orang tua yang sudah tua dibawa sama anaknya ke tengah padang pasir mau dibunuh. Akhirnya si orang tua itu bilang, kenapa aku akan bunuh? Capek wahai ayah, ngurusin kamu capek, sudah berak di tempat begitu, sudahlah saya mau bunuh aja. Kalau begitu jangan kau bunuh di sini, bawa aku di tempat lain. Ayo dibawa, dikasih tahu pas di bawah jurang dekat sungai, di sini kau bunuh. Kalau kau mau bunuh aku di sini. Disuruh turun. Kenapa wahai ayah, aku mau bunuh di sana, nggak boleh kau suruh bunuh di sini. Karena dulu saya bunuh orang tua saya di sini. Saya punya orang tua nggak mati-mati, saya pegel. Akhirnya saya bawa di sini dan saya bunuh di sini. Ternyata engkau membunuh aku, maka aku bawa ke sini karena saya tahu al-jaza min jinsil amal. Itu kisah-kisah seperti itu juga ada di dalam kitab Birrul Walidain yang insya Allah akan keluar pada 2 pekan lagi. Kalau tidak meleset insya Allah, karena sudah dipercetakan, sudah bergerak, semua sudah selesai. Itu mungkin yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salam alaik. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya حبيب الله. من نور طه صلاة لها، ذكر الإله زيت إليها.